Baik, jika minggu lalu kita sudah membahas mengenai beberapa faktor internal yang dapat menyebabkan terjadinya masalah kesehatan, maka minggu ini kita akan membahas mengenai faktor eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan. Jika dipahami, maka terlihat sangat berbeda ya antara faktor internal dan faktor eksternal. Sesuai dengan maknanya saja, faktor internal itu adalah faktor-faktor yang datang dari dalam diri kita sebagai manusia itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal ini adalah kaitannya dengan dari datangnya dari luar luar tubuh kita, begitu ya. Apapun itu yang ada keberadaannya di luar, maka itu disebut dengan faktor eksternal. Jika kita membagi menjadi beberapa bagian, begitu ya, kita bisa mengelompokkan beberapa faktor eksternal tadi menjadi tiga kelompok besar sesuai dengan jenisnya. Yang pertama adalah kimia, yang kedua adalah biologi, dan yang ketiga adalah fisika. Faktor eksternal yang berbahan-bahan kimia itu bisa kita kelompokkan lagi menjadi bahan berbahaya dan beracun atau biasa disebut dengan istilah B3. Kemudian yang kedua adalah logam berat. Lalu asupan nutrisi, obat-obatan dan lingkungan itu sebenarnya tidak sebenarnya bisa kita gabungkan atau kita masukkan ke dalam kelompok juga bahan-bahan kimia. Karena kan di dalamnya nutrisi, obat-obatan dan lingkungan itu banyak terkandung senyawa-senyawa kimia tertentu yang sifatnya juga bisa berbahaya bagi tubuh kita. Lalu yang kedua, biologi. Kalau kita berbicara mengenai biologi, maka kita akan membahas terkait mikroorganisme. Suatu organisme yang sifatnya mikro, tidak kasat mata, sehingga hanya bisa dilihat oleh alat bantu, apapun itu, contohnya seperti bakteri, kemudian jamur, kemudian ada virus, ada parasit, dan lain sebagainya, yang mana itu tidak semua memang dapat menyebabkan bahaya, tapi sebagian besar mikroorganisme itu bisa berbahaya bagi kehidupan manusia. Lalu yang terakhir terkait dengan fisika, itu kita bisa bagi menjadi radiasi nuklir dan juga radiasi itu sendiri. Radiasi itu sendiri contohnya bisa dari matahari, gitu ya, sinar matahari yang mengandung UV, maka itu juga bisa menyebabkan terjadinya masalah kesehatan pada manusia. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama, bagaimana sih toksin itu bisa bekerja dalam tubuh? Jadi, toksin itu adalah segala macam hal yang sifatnya berbahaya atau racun bagi tubuh manusia. Nah, kalau kita membaginya berdasarkan rute atau cara masuknya toksin tersebut ke dalam tubuh manusia, maka ada 4 cara. Yang pertama adalah melalui inhalasi. Inhalasi itu adalah proses pemasukan suatu zat apapun melalui saluran pernafasan. Jadi dia menggunakan jalur pernafasan yakni hidung, lalu kemudian masuk ke tenggorokan, lalu kemudian trakea hingga mencapai paru-paru dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua bisa dengan cara injeksi. Injeksi itu artinya dengan cara suntikan. Nah, ini memang kalau inhalasi kan biasanya kita secara tidak sengaja mungkin terhirup atau memang terhirup begitu ya. Nah, kalau injeksi ini berarti dengan sengaja kita menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Injeksi itu nanti macam-macam, kita akan pelajari di mata kuliah yang lain. Misalnya kalau dalam rute pemberian itu kita manusia saja kan kalau misalnya minum obat itu bisa caranya injeksi atau suntikan melalui intravena, intramuskular, kemudian ada subkutan, intraperitoneal, intraplantar, dan lain sebagainya. Nanti kita bisa pelajari lebih spesifik di mata kuliah di semester berikutnya. Nah, kemudian kalau ingesti itu adalah per oral, jadi masuknya dengan cara ditelan. Tertelan atau ditelan itu bisa dengan cara ingesti, disebut dengan ingesti. Kemudian yang terakhir bisa dengan cara dermal atau melalui kulit. Jadi ternyata beberapa benda atau zat itu bisa masuk melalui kulit, misalnya dengan cara kita tidak sengaja menyentuhnya, maka lapisan kulit yang mengandung lemak itu akan mudah sekali ditembus oleh senyawa-senyawa yang juga sifatnya larut di dalam lemak hingga mencapai pembuluh darah. Kan di bawah kulit juga ada pembuluh darah. Nah, ketika masuk ke dalam tubuh, apa sih yang terjadi dengan toksin yang masuk tadi? Nah, jadi toksin ketika masuk ke dalam tubuh, dia akan dihantarkan. Sama seperti kita minum obat atau kita makan makanan, setelah masuk ke dalam tubuh, maka dia akan dihantarkan
melalui aliran darah. Nah, toksikan yang masuk itu kemudian dihantarkan ada dua, bisa yang pertama dia langsung berinteraksi dengan molekul target, bisa juga dia mengganggu sistem biologis dari lingkungan tubuh kita. Apa bedanya? Jadi kalau misalnya toksin itu dia berinteraksi dengan molekul target, maka dia langsung menghasilkan efek dalam waktu yang singkat. Sedangkan kalau misalnya dia mengganggu lingkungan biologis kita, misalnya dia hanya merubah pH darah misalnya. Nah, jadi gangguan-gangguan itu tidak secara langsung. Dia orang itu sakit misalnya hanya karena perubahan pH darah yang harusnya 7,4, tapi karena ada suatu bahan yang masuk ke dalam tubuh, maka terjadi peningkatan pH atau penurunan pH, maka akan mengganggu sistem metabolisme tubuh. Jadi kan di sini artinya tidak secara langsung begitu ya. Nah, sedangkan kalau yang A itu dia langsung berinteraksi, berikatan dengan molekul target di dalam tubuh. Misalnya dia toksik terhadap jantung, dia langsung menyasar jantung, seperti misalnya kayak racun-racun misalnya ular kobra begitu ya, dia langsung mematikan jantung dari mangsanya sehingga jantungnya berhenti berdetak, langsung terjadi kematian. Sedangkan kalau yang B tadi dia hanya membuat perubahan keseimbangan di dalam lingkungan tubuh kita begitu. Nah, baik yang pertama maupun yang kedua, ujung-ujungnya itu adalah dapat menyebabkan terjadinya kerusakan disfungsi secara seluler. Karena sel itu kan butuh lingkungan yang sesuai, yang stabil untuk dia bisa bermetabolisme. Ketika semua itu terganggu oleh adanya suatu bahan atau racun yang tidak dapat ditanggulangi oleh tubuh, maka akan terjadi kematian sel atau kerusakan. Itulah yang disebut dengan gejala toksisitas. Nah, namun ternyata tubuh kita sudah ada suatu mekanisme yang berfungsi untuk merepair atau mengadaptasi. Jadi kalau misalnya kita terjadi suatu hal dalam tubuh kita, maka tubuh kita itu mereka berusaha dulu untuk back to normal. Kan kemarin saya sudah jelaskan ada yang namanya prinsip homeostasis ya. Jadi prinsip bagaimana tubuh itu menjaga keseimbangan sehingga selalu baik, selalu normal, dan selalu sesuai dengan apa fungsi fisiologisnya. Namun ternyata ketika kemampuan tubuh itu di luar ambang batasnya dalam menetralkan racun yang masuk tadi, maka tidak mampu, akhirnya tetap terjadi toksisitas begitu ya. Istilahnya toksisitas adalah suatu kondisi di mana tubuh kemasukan zat-zat yang sifatnya toksik atau dengan istilah awamnya keracunan begitu. Nah, lalu apa sih kalau tadi kan kita berbicara mengenai nasib fungsi tubuh terhadap racunnya. Nah, sekarang kita kalau di skema ini adalah bagaimana efek efek si racun terhadap tubuh itu. Nah, jadi racun masuk itu tadi kan dihantarkan ya. Nanti dihantarkan itu ada 4 proses di sana. Ada proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Sebenarnya bukan hanya racun, obat pun nanti prinsipnya sama. Dia mengalami ATME. Hanya saja kan antara racun dan obat yang berbeda adalah sifatnya. Yang satu tujuannya baik, yang satu tujuannya eh, merusak begitu ya. Nah, jadi kalau untuk apa yang dialaminya di dalam tubuh manusia itu selalu sama. Jadi ATME, kita singkatnya dengan ATME, biasanya nanti lebih spesifik akan diajarkan di mata kuliah farmakologi, kemudian ada biomedis, dan juga farmakokinetik. Nanti akan dibahas lebih detail di sana. Apa itu absorpsi? Absorpsi adalah suatu proses penyerapan oleh tubuh. Biasanya penyerapan terjadi sesuai dengan rute masuknya tadi. Kalau misalnya dia inhalasi berarti melalui saluran pernafasan. Kemudian kalau misalnya melalui ingesti berarti di usus, berarti ya proses penyerapannya begitu. Lalu yang kedua setelah diserap dia masuk ke dalam pembuluh darah, nanti kemudian didistribusikan mengalir ke seluruh tubuh. Nah, setelah dia mengalir ke seluruh tubuh, dia akan mengalami metabolisme. Jadi semua zat yang masuk ke dalam tubuh, entah itu obat atau entah itu racun, maka dia tetap akan mengalami metabolisme. Apa itu organ metabolisme? Organ metabolisme di sini adalah hepar atau hati. Nah, jadi hati itu kerjanya sangat berat. Dia berfungsi untuk menetralisir semua zat yang masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga biasanya kalau terjadi suatu kerusakan hepar, berarti ada hal yang sangat besar di dalam tubuh kita yang membuat hepar kita bekerja dengan berat sekali begitu ya.
Apa tujuan metabolisme? Tujuan metabolisme adalah untuk menghilangkan, memecah zat yang masuk tadi agar bisa dengan mudah diekskresikan ke luar tubuh. Karena kalau dia tidak dimetabolisme, dia akan sulit begitu, akan butuh usaha yang berat untuk ginjal dalam mengekskresikannya sehingga dibantu dulu oleh hepat. Nah, setelah itu baru masuk tahapan ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran semua zat yang ada di dalam tubuh. Bisa berupa urin, bisa melalui feses, bisa melalui keringat, air mata, kemudian pernafasan, bisa juga begitu ya. Nah, macam-macam proses pengeluaran zat yang ada di dalam tubuh. Nah, kemudian setelah dia mengalami delivery, dia akan berinteraksi dengan target tadi ya, yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Kalau misalnya dia kerjanya di otak, racun pada otak, berarti nanti dia akan kerja di otak. Kalau misalnya pada hepar, dia pada hepar. Pada jantung, di jantung juga nanti diantarkannya. Nah, setelah terjadinya interaksi dengan target, maka hal itu dapat menyebabkan terjadinya disfungsi seluler. Disfungsi seluler itu ada dua mekanismenya nanti. Yang pertama, dia bisa melibatkan signaling pada sel, dia juga bisa mengganggu sistem maintenance atau pemeliharaan dari sel begitu. Yang mana semuanya akan menyebabkan toksisitas. Nah, kalau kemudian semuanya tadi kan ada mekanisme repair atau pengembalian kembali secara otomatis oleh tubuh begitu ya, homeostasis ketika terjadi gangguan. Nah, kegagalan tubuh dalam melakukan repair itu bisa terjadi pada secara molekul, seluler ataupun jaringan. Apa yang akan terjadi? Dia akan berinteraksi dengan berbagai macam protein, lipid dan juga DNA. Nah, disinilah mekanisme bagaimana suatu zat itu bisa menyebabkan mutasi pada DNA atau genetik yang ujung-ujungnya terjadi kanker begitu ya, sehingga toksisitas. Nah, kemudian setelah kita tahu bagaimana prinsip masuknya zat berbahaya ke dalam tubuh, kita akan bahas satu-satu asal dari zat tersebut. Yang pertama kita bisa dari lingkungan. Lingkungan kita tahu kita hidup di lingkungan yang baik kah atau yang buruk, itu semua tergantung dari kondisi alam sekitar kita. Sebagai contoh, berbagai macam exposure atau paparan dari zat-zat yang berbahaya itu seringkali kita temukan tanpa kita sadari. Misalnya ketika kita lagi di jalan raya, itu ada kendaraan-kendaraan yang mengeluarkan karbon monoksida. Itu kan adalah suatu polutan, pencemar juga, yang tanpa kita sadari. Terus kalau misalnya kita tinggal di daerah industri. Industri itu tentunya dia akan mengeluarkan limbah baik dalam bentuk cairan ataupun dalam bentuk partikel gas yang semuanya itu akan mereka buang ke udara. Begitu kalau misalnya yang gas berarti ke udara, yang liquid berarti nanti akan dialirkan ke perairan. Meskipun mereka mungkin punya pengolahan limbah khusus begitu ya. Nah, otomatis kalau misalnya kita tinggal di daerah yang sifatnya berdekatan dengan industri, maka resiko kita terpapar dari limbah cemaran itu akan semakin tinggi, baik dari secara inhalasi tadi ya, secara penyerapan. Karena kan kita bernafas dengan udara begitu. Nah, sedangkan di udara kita tidak tahu ada partikel apa saja. Nah, itu bisa menjadi risiko. Lalu kemudian kalau misalnya dia dialirkan ke dalam suatu perairan, maka itu nanti akan mempengaruhi kehidupan di perairan tersebut. Entah itu nanti dimakan oleh tanaman, dimakan oleh hewan yang ada di sana, misalnya ikan dan sebagainya, atau bisa oleh tumbuhan hidup. Kemudian kita manusia mengambil tumbuhan dan juga makanan ikan yang hidup di sana sebagai makanan itu nanti akan terpapar secara ingesti karena dia terkandung di dalam tumbuhan dan juga hewan yang kita konsumsi begitu, atau kita minum langsung air yang tercemar dari limbah tadi. Nah, itu bisa. Atau kalau misalnya dia digunakan lagi untuk irigasi pertanian gitu ya. Nah, sedangkan kita mengkonsumsi pertanian, hasil-hasil dari pertanian tersebut, maka kita juga akan terpapar resiko racun tersebut melalui proses ingesti atau saluran pencernaan begitu ya.
Kemudian ini tadi sudah saya jelaskan ya di awal bahwa exposure site ataupun tempat masuknya dari zat-zat berbahaya itu bisa melalui kulit, bisa melalui saluran pencernaan, bisa melalui saluran pernafasan, bisa melalui injeksi ataupun gigitan, begitu ya kalau misalnya racunnya racun ular, tergigit ular dan lain sebagainya. Nah, toksikan itu kemudian mengalami delivery tadi ya, yang saya bilang dia akan mencapai target molekul. Molekul target dalam hal ini bisa protein, bisa lipid, bisa asam nukleat, bisa juga molekul-molekul lain yang sifatnya kompleks. Yang paling berbahaya adalah kalau dia bisa mencapai asam nukleat yang ada di dalam inti sel. Tadi kan saya sudah bilang kalau misalnya terjadi paparan atau pajanan senyawa berbahaya lalu berinteraksi dengan molekul asam nukleat, yang terjadi adalah mutasi genetik yang mana ujung-ujungnya nanti akan terjadi kelainan-kelainan sifat yang berujung pada pembentukan kanker begitu ya. Oke, nah kita bahas satu-satu. Kalau ini adalah toksisitas dari logam berat. Banyak sebenarnya logam berat itu bisa merkuri, kemudian bisa timbal, kemudian bisa tembaga. Tapi di sini saya hanya fokus kepada timbal karena timbal itu resikonya lebih besar, begitu ya. Seringkali kita eh, tercemar begitu karena adanya lokasi penambangan begitu. Nah, toksisitas timbal itu apa sih yang akan terjadi? Jadi yang terjadi itu dia bisa mengganggu berbagai macam molekul di dalam tubuh. Dia target aksi molekulnya adalah di mitokondria. Jadi dia mengganggu sistem metabolisme sel yang mana dia berujung kepada ketidakmampuan sel darah kita untuk berikatan dengan oksigen. Jadi di sini dia mengganggu sistem hemoglobin. Sedangkan kita tahu kalau hemoglobin itu sangat penting untuk mengikat oksigen begitu. Nah, nanti akhirnya akan terjadi hipoksia begitu. Dia juga mengganggu proses pembentukan hemoglobin. Kemudian mengganggu proses ini protoporfirin 9 ini adalah komponen dari sitokrom C, di mana sitokrom C ini berfungsi untuk metabolisme sel itu sendiri dalam menghasilkan ATP begitu. Nah, kalau misalnya terganggu, maka akan terjadi gangguan seperti anemia dan lain sebagainya. Di sini kita bisa lihat jika dikaitkan dengan konsentrasinya di dalam darah, maka 150 nanogram per desiliter itu sudah bisa menyebabkan kematian. Kita bisa bayangkan, nanogram itu adalah 10 pangkat min 9 dari gram. Jadi kalau misalnya 1 gram, maka nanogram itu berarti berapa? 10 pangkat min 9 gram. Sedikit banget tanpa kita sadari ya, konsentrasi begitu, maka sudah bisa menyebabkan kematian. Nah, tapi untuk toksisitas timbal itu kita bisa melakukan ini, apa namanya, suatu antidotum begitu ya. Antidotum artinya adalah suatu zat yang sifatnya bisa menawarkan racun. Digunakan untuk mengatasi keracunan timbal itu dengan menggunakan EDTA. Jadi etilen diamin tetraacetic acid. Itu sebenarnya adalah suatu zat antikoagulan yang digunakan untuk mencegah terjadinya pembekuan darah. Kalau misalnya kalian melakukan apa ya, ambil darah gitu ya, ambil darah untuk tes apa begitu di laboratorium rumah sakit, maka kalian akan diambil darahnya, kemudian dimasukkan dalam tabung tabung yang berisi yang berwarna, tutupnya berwarna ungu. Nah, itu adalah tabung untuk koleksi sampel darah di mana di dalamnya sudah ditambahkan EDTA, di mana tujuannya agar darah yang sudah diambil itu tidak dengan cepat membeku, karena kalau membeku kan sulit untuk dianalisis tujuan laboratorium. Jadi itu bisa digunakan EDTA untuk mencegah terjadinya toksisitas timbal sehingga mencegah berinteraksinya dengan hemoglobin. Nah, selain dari zat
kimia, maksud saya selain dari logam berat tadi, ternyata obat-obatan yang kita konsumsi sehari-hari itu juga bisa memiliki resiko terjadinya toksisitas pada kita sendiri. Tentunya kalau misalnya digunakan melebihi dari dosis terapi yang dianjurkan. Misalnya paracetamol itu satu kali minum 500 mg. Maksimal penggunaannya 3 kali sehari, berarti maksimal 1.500 mg. Terus kalau misalnya kalian langsung meminum dalam 1 hari, itu kumpulannya bisa misalnya langsung 3.000 mg, kita bisa bayangkan. Nah, itu sudah di luar ambang batas dosis yang dianjurkan. Maka yang terjadi adalah hepatotoksisitas. Mungkin kalian sudah pernah diajarkan atau dijelaskan bahwa antara obat dengan racun itu yang berbeda hanya dosisnya saja. Obat yang kita konsumsi dalam dosis yang telah disesuaikan itu dia memiliki efek yang menyembuhkan. Tapi kalau digunakan di luar dari dosis tersebut, maka yang terjadi adalah racun atau toksisitas. Dalam hal ini paracetamol itu mampu menginduksi terjadinya hepatotoksisitas atau kerusakan hepat, kerusakan hati. Melalui apa? Jadi ternyata di dalam tubuh si paracetamol atau acetaminophen itu akan dimetabolisme oleh suatu sitokrom P450, itu adalah suatu enzim, menjadi suatu zat yang sifatnya toksik, tapi dia intermediate. Karena tadi tubuh memiliki fungsi untuk merepair atau memperbaiki. Melalui apa? Jadi ternyata dia bisa tubuh memiliki sistem glutation. Jadi glutation itu adalah suatu enzim yang digunakan untuk menghambat terjadinya radikal bebas di dalam tubuh. Nah, dengan bantuan glutation, radikal yang dihasilkan oleh suatu hasil metabolisme dari acetaminophen atau paracetamol itu bisa dinetralisir menjadi asam meraptopurat yang sifatnya non-toksik. Tapi ketika dosisnya sangat berlebihan, sangat tinggi, tidak seimbang antara kapasitas tubuh untuk menetralisir dengan jumlah paracetamol yang ada di dalam tubuh, maka yang terjadi adalah sifat toksik. Dia menjadi suatu senyawa yang dia mampu mengikat secara kovalen, secara irreversible, secara permanen pada sel-sel hati. Akibatnya terjadi kerusakan sel hepat. Di situ nanti orangnya akan mengalami jaundice atau kuning pada mata. Kan kalau tanda-tanda rusaknya hati itu adalah terjadi kekuningan pada kulit, bagian bola mata kita yang putih itu juga menjadi kuning. Nah, fasenya itu bisa ada 4. Jadi kalau misalnya orang keracunan paracetamol, itu kita bisa lihat dari jam ke-0 sampai ke 24 jam, itu dia yang pertama hanya mengalami kehilangan nafsu makan, mual muntah, dan juga rasa lemas begitu ya. Kemudian masuk ke fase kedua. Fase kedua itu berlangsung dari jam 24 hingga ke 72. Jadi dari hari pertama hingga hari ketiga itu sudah mulai mengalami abdominal pain atau nyeri pada bagian rongga perut karena kan hati ada di situ ya. Kemudian terjadi peningkatan enzim hati. Jadi kalau misalnya kita cek lab, kita pasti diminta untuk mengukur SGOT dan SGPT, nanti itu kadarnya akan sangat tinggi sampai 5 kali lipat dari normal. Kemudian pada fase ketiga, pada hari ketiga hingga hari keempat, itu dia sudah mulai mengalami kerusakan hati, jaundice tadi yang saya bilang, kekuningan, begitu, ensefalopati, jadi kayak orangnya tuh waham, ngelantur begitu ya, kalau ngomong tuh nggak jelas, kemudian renal failure, kerusakan ginjal hingga kematian. Nah, kemudian kalau misalnya lebih dari 4 hari hingga 2 minggu, maka sudah menyebabkan kerusakan seluruh organ di dalam tubuh. Nah, jadi sangat begitu berbahaya ternyata paracetamol yang kita bilang obat rakyat begitu ya, semua orang bisa menggunakan. Tapi kalau digunakan dalam dosis yang tidak sesuai, dosis yang berlebihan, maka tentunya akan menjadi hepatotoksisitas bagi si pengguna. Oke, kemudian, nah contoh yang kedua lagi, obat-obat yang sifatnya juga memiliki toksik ketika berlebih adalah NSAID. Nah, jadi NSAID itu adalah non-steroid anti-inflammatory drug. Jadi obat-obatan anti-inflamasi non-steroid
Contohnya itu kalau misalnya kalian, tentunya kalian pernah minum seperti asam mefenama, terus kemudian aspirin, ibuprofen, lalu kemudian apalagi ibuprofen, asam mefenamic, natrium diklopenat, kalium diklopenat, piroxicam, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh NSAID. Jadi obat-obat yang biasanya sering kali kita gunakan dijual bebas, misalnya seperti asam mefenamic gitu ya, sakit gigi, kemudian bengkak, itu bisa pakai itu kan. Nah, ternyata dalam penggunaan jangka waktu yang lama, NSAID itu bisa menyebabkan orang mengalami tukak lambung atau istilah medisnya peptic ulcer disease. Kenapa? Karena sebenarnya NSAID itu dia kerjanya adalah menghambat siklo-oksigenase 1, di mana siklo-oksigenase 1 itu berfungsi untuk membentuk prostaglandin. Jadi si prostaglandin itu memiliki dua sisi mata uang yang berbeda, kita anggap seperti itu. Di satu sisi dia baik, di satu sisi dia buruk. Kebaikannya apa? Kebaikannya prostaglandin ini ternyata digunakan sebagai bentuk pertahanan lambung kita dari asam lambung. Kita bisa bayangkan asam lambung itu pH-nya kurang dari 2. Asam klorida itu pH-nya kurang dari 2, di mana kalau kita masukkan besi, itu dia akan langsung terlarut. Kita bisa bayangkan kalau kulit kita yang kena itu kan akan bahaya. Tapi tubuh kita sudah punya sistem pertahanan dari asam lambung itu dengan cara membentuk suatu lapisan yang terbuat dari si prostaglandin ini tadi. Nah, orang-orang yang itu kan sisi baiknya si prostaglandin. Sisi jahatnya si prostaglandin adalah dia bisa menginduksi terjadinya inflamasi. Jadi kita bengkak, kita nyeri, itu semua disebabkan karena si prostaglandin. Tapi di satu sisi dia diperlukan untuk melapisi lambung kita agar tidak rusak karena adanya asam lambung. Nah, tentunya orang-orang yang menggunakan NSAID, dia akan menghambat enzim yang berfungsi untuk membentuk si prostaglandin. Karena tujuannya dia agar tidak nyeri, agar tidak bengkak kan, maka prostaglandin dihambat. Sayangnya, prostaglandin yang ada di lambung juga ikut terhambat. Maka asam lambungnya akan mudah melukai lambung kita, sehingga terjadilah peptic ulcer disease. Jadi biasanya kalau orang mau minum NSAID, itu yang pertama kali adalah harus minum obatnya sesudah makan, tidak boleh dalam kondisi perut yang kosong. Karena untuk melapisi tadi jangan sampai akan meningkatkan resiko terjadinya peptic ulcer disease. Lalu yang kedua, tidak disarankan untuk digunakan dalam jangka waktu yang kronis, yang lama. Jadi kan kalau obat-obatan simptomatik kayak gini, kalau misalnya rasa nyeri, rasa bengkak dan lain sebagainya itu sudah berhenti, ya cukup dihentikan saja. Tidak diminum secara terus-menerus. Untuk menghindari efek samping ini tadi. Begitu ya, paham? Nah, lalu selain tadi kita sudah bahas toksisitas timbal, toksisitas apa tadi? Ada paracetamol, kemudian NSAID. Nah, sekarang kita toksisitas alkohol. Nah, ini jadi saya tidak berniat untuk mengangkat isu yang terbermanfaat ini, tapi memang isu lama begitu ya. Jadi etilen glikol, metanol, dan etanol itu salah satu yang kita pelajari dalam ilmu toksikologi. Jadi metanol, etanol, dan etilen glikol itu adalah salah satu contoh-contoh alkohol yang bisa menyebabkan toksisitas pada manusia. Kenapa? Kalau metanol itu ketika masuk ke dalam tubuh kita, dia akan dirubah menjadi suatu formaldehid. Formaldehid tahu ya, formalin. Formalin untuk pengawet mayat dan lain sebagainya itu kan pakai formalin ya. Nah, itu ternyata metanol ketika masuk ke dalam tubuh dia jadi formalin yang kemudian jadi asam format. Nah, asam format inilah yang bisa menyebabkan kerusakan pada retina. Pada retina akibatnya mengalami kebutaan. Sering kan kalau dengar berita-berita kriminal, pemuda-pemuda yang mengoplos minuman keras dengan menggunakan spiritus, sedangkan kita tahu kalau spiritus itu isinya metanol murni, makanya mereka kalau habis minum, kemudian terjadi kebutaan permanen, nah itulah penyebabnya, karena mekanismenya seperti ini. Jadi metanol itu sangat toksik, tidak untuk diminum. Kemudian
Kalau etilen glikol itu ketika masuk ke dalam tubuh dia akan menjadi glikol aldehid. Nanti glikol aldehid itu akan menjadi glikolat yang mana akan berubah menjadi kristal kalsium oksalat. Nah, kristal kalsium oksalat itu sifatnya seperti batu. Kita bisa bayangkan di tubuh kita seperti batu yang akhirnya mengendap dan menumpuk pada ginjal sehingga terjadilah gagal ginjal. Begitu seperti yang marak diisukan saat ini. Nah, kalau etanol itu aman. Jadi etanol itu makanya kan boleh dikonsumsi ya bagi yang ingin begitu. Nah, etanol itu dia di dalam tubuh dia hanya dirubah menjadi asetaldehid hingga akhirnya menjadi karbon dioksida dan air. Tapi tentunya etanol tidak hanya seperti ini saja, dia juga bisa menyebabkan toksisitas yang lain terutama pada sistem saraf pusat karena dia sifatnya kan depresan pada sistem saraf pusat. Nah, untuk keracunan metanol itu bisa diobati dengan etanol. Jadi gitu. Metanol, kalau orang keracunan metanol bisa diobati atau antidotum anti racunnya itu dengan etanol. Kalau misalnya tidak mempan baru kita berikan pomepizol. Nah, pomepizol ini juga yang sekarang lagi diimpor pemerintah gitu ya untuk menangani kasus adanya cemaran etilen glikol pada penyebab orang-orang gagal ginjal akut begitu ya. Begitu. Nah, kemudian kalau tadi berbau bahan kimia, sekarang kita masuk ke penyebab-penyebab mikrobiologi. Jadi salah satu yang menyebabkan mikroorganisme itu adalah infeksi. Jadi infeksi itu adalah suatu istilah untuk menyebutkan terjadinya masuknya agen-agen mikroorganisme tadi ke dalam tubuh. Mikroorganisme itu ada yang sifatnya baik, ada juga yang tidak. Yang tidak yang menyebabkan penyakit disebut dengan patogen. Jadi bakteri patogen, kita juga butuh bakteri yang baik, misalnya kayak semacam E. coli, Escherichia coli itu dia merupakan mikroflora normal di dalam tubuh kita. Dia bakteri baik yang berfungsi untuk proses pencernaan. Tapi kalau kadarnya berlebihan, maka yang terjadi adalah diare. Nah itu, jadi semuanya harus dalam posisi yang seimbang. Bagaimana mekanisme bakteri dalam menyebabkan infeksi patogen atau gangguan kesehatan tadi? Jadi ketika bakteri patogen itu masuk ke dalam tubuh, human host ini adalah si manusia yang terinfeksi begitu ya. Nah, bakteri yang masuk ke dalam tubuh manusia, bakteri itu kan ada berbagai macam struktur selnya. Ada kapsulanya, ada lipopolisakaridanya, ada toksinnya, dan juga ada senyawa adesinnya. Nah, fungsinya itu apa? Kalau ketika kapsul bakteri itu masuk ke dalam tubuh, maka yang terjadi adalah stres atau tubuh mengalami suatu kondisi di mana merespon ada terjadinya suatu sinyal atau alarm yang pernah saya jelaskan sebelumnya, dari sistem imun ya begitu. Nah, kemudian kalau misalnya lipopolisakarida itu bertanggung jawab untuk proses terjadinya shock septik. Shock septik itu ini ya, shock yang disebabkan karena terjadinya infeksi yang sudah sistemik atau menyebar ke seluruh tubuh. Infeksi itu kan awalnya lokal, tapi kalau misalnya infeksinya sudah masuk melalui aliran darah, maka itu bisa menyebabkan sepsis. Istilahnya itu adalah infeksi sistemik. Pada kondisi orang yang mengalami infeksi sistemik, suhu tubuhnya itu sangat tinggi dan tidak bisa diturunkan dalam waktu yang singkat kecuali dengan antibiotik yang sudah kombinasi dan juga derajatnya sudah tinggi begitu. Kalau yang selanjutnya toksin. Beberapa bakteri atau mikroorganisme itu dia memiliki kemampuan untuk menghasilkan suatu toksin. Toksin di sini racun ya, tentunya dia bisa menyebabkan berbagai macam hal, terutama kerusakan-kerusakan organ di dalam tubuh kita. Misalnya kayak botulinum. Nah, botulinum itu kan ada racunnya yang namanya botulinum toksin. Nah, itu yang bisa menyebabkan terjadinya kejang atau tetanus begitu. Nah, kemudian ada yang namanya adesin. Adesin itu adalah senyawa yang dikeluarkan oleh si bakteri yang berfungsi untuk berikatan, menempel pada host surface permukaan dari tubuh si human atau manusia itu sendiri. Nah, begitu. Nah, ada penyakit yang
Saya banyak sebenarnya penyakit-penyakit yang disebabkan karena infeksi. Di sini saya hanya mengambil salah satunya saja, misalnya H. pylori induced PUD. PUD tadi sama ya, peptic ulcer disease. Jadi orang yang mengalami tukak lambung atau MAH kronis itu bisa disebabkan karena beberapa hal. Karena yang tadi bisa disebabkan karena penggunaan NSAID di jangka panjang, kemudian yang kedua bisa disebabkan karena stres ulcer, lalu yang ketiga bisa disebabkan karena adanya infeksi H. pylori. Nah, H. pylori itu Helicobacter pylori ini adalah bakteri yang sifatnya patogen, di mana dia diamnya di saluran pencernaan, di mana dia berfungsi dapat menyebabkan terjadinya PUD. Kalau misalnya infeksinya jumlahnya berlebih begitu. Nah, kalau misalnya akut, kondisi infeksi akut itu kondisi infeksi yang terjadi kurang dari 24 jam. Jadi dalam waktu 24 jam dia mengalami infeksi H. pylori, maka yang terjadi adalah seperti ini begitu. Jadi terjadi penurunan TGF beta. TGF beta itu adalah suatu protein yang berfungsi untuk proliferasi sel. Kemudian dia bisa meningkatkan makrofag dan juga oksidatif stres. Nanti kita bahas oksidatif stres itu apa, yang berujung pada peptic ulcer. Nah, jadi peptic ulcer itu terjadi kalau misalnya adanya infeksi akut dan akut. Kalau misalnya infeksinya kronis, jadi infeksi H. pylori yang lama, kronis itu kan 3 bulan hingga tahunan begitu ya. H. pylorinya tidak bisa dibasmi secara bersih dalam tubuh, maka dia menyebabkan infeksi yang berkelanjutan yang disebut dengan kronis, maka yang terjadi adalah gastrik karsinoma atau bisa menyebabkan kanker usus begitu. Nah, jadi itu semua saling berkaitan antara satu sama lain. Jadi kan ada orang bilang kalau misalnya MAH kronis secara terus-menerus ujung-ujungnya nanti bisa kanker usus. Nah, itu saling berkaitan satu sama lain. Itu disebabkan karena H. pylori. Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah malnutrisi. Jadi malnutrisi itu bisa menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan. Sangat bisa ya, sangat bisa dipahami kenapa malnutrisi bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Karena kita untuk bisa sehat, untuk bisa beraktivitas dengan normal, kita butuh nutrisi yang cukup. Cukup dan seimbang. Tidak ada yang berlebih, tidak ada yang kurang. Begitu ya. Malnutrisi itu adalah suatu kelainan nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Jadi malnutrisi misalnya dia kekurangan vitamin, kekurangan apa begitu ya, yang menyebabkan terjadinya undernutrisi atau nutrisi di bawah rata-rata yang seharusnya diperoleh, maka nutrisi itu akan menyebabkan terjadinya penurunan sistem imun. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan, sistem imun adalah sistem pertahanan awal tubuh kita untuk menangkis seluruh serangan dari luar. Entah itu infeksi bakteri atau lain sebagainya, itu sistem imun yang akan bekerja. Untuk bisa bekerja, sistem imun itu butuh kayak semacam bahan bakar. Nah, bahan bakarnya itulah asupan nutrisi yang kita miliki. Makanya kalau misalnya orang flu itu kan sebenarnya sistem imunnya menurun. Karena sistem imunnya menurun, maka dia mudah terserang virus influenza. Maka biasanya harus makan makanan yang cukup, istirahat yang cukup untuk memulihkan kembali sistem imun tubuhnya. Kalau sistem imunnya sudah pulih, maka si virus yang masuk ke dalam tubuhnya bisa dibasmi dengan mudah sehingga dia bisa sehat kembali meskipun tanpa menggunakan obat-obat tertentu gitu. Jadi dengan mengandalkan kekuatan tubuh saja. Nah, kalau misalnya imunnya menurun, maka yang terjadi adalah infeksi. Jadi dia mudah mengalami serangan-serangan mikroorganisme. Saya pernah mungkin contohkan orang yang terkena HIV/AIDS pada kondisi dia sudah mengalami AIDS. HIV itu beda dengan AIDS. Orang HIV belum tentu AIDS, tapi orang AIDS pasti HIV. HIV itu adalah suatu virus yang menyerang sistem pertahanan tubuh. Nah, jadi sangat ganas sekali. Jadi virus HIV itu dia langsung membunuh si tentaranya, sistem imun yang dia bunuh, yakni sel T helper. Jadi tidak ada lagi tuh yang bisa pada orang HIV dan AIDS itu sudah tidak ada lagi sistem imunnya. Sistem imunnya bukan lemah, tapi memang sudah tidak ada karena dirusak oleh virusnya begitu. Nah,
otomatis mereka sudah tidak sama sekali punya pertahanan tubuh, maka mereka dengan mudah mengalami berbagai macam infeksi. Mereka mengalami diare, mereka mengalami sariawan yang tidak sembuh-sembuh, mereka mengalami sepsis tadi ya, ensefalopati dan lain sebagainya. Itu semua karena sistem pertahanan tubuh yang sudah rusak. Itu adalah contoh pada orang HIV/AIDS begitu ya. Nah, hingga akhirnya mengalami kematian. Jadi malnutrisi itu sangat erat kaitannya dengan sistem imun, meskipun tidak secara langsung. Pola makan kita bagus, maka sistem imun kita bagus. Pola makan kita tidak bagus, maka sistem imun kita akan terganggu. Begitu. Nah, ini tadi radikal bebas yang saya akan jelaskan. Jadi, kalau misalnya kita belajar kimia, elektron, suatu senyawa atau suatu atom itu terdiri dari dua elektron, sepasang elektron. Nah, radikal bebas itu adalah senyawa yang atom yang elektronnya tidak berpasangan. Harusnya satu kamar itu ada sepasang, tapi kalau radikal bebas itu cuma ada satu. Dia kehilangan pasangannya begitu, sehingga dia sangat reaktif. Makanya lah disebut dengan radikal begitu ya. Dia mau cari pasangannya dengan cara mengambil elektron dari orang lain begitu sih, agar dirinya bisa stabil. Nah, bahayanya apa? Kita bisa bayangkan kalau misalnya struktur kita di dalam tubuh, lipid, protein, asam nukleat, tadi itu kan semua ada elektronnya. Kalau sampai radikal bebas mengambil elektron dari DNA kita, maka yang terjadi adalah DNA damage atau kerusakan dari DNA. Sehingga nanti yang terjadi adalah berbagai macam mutasi genetik yang berujung pada kanker, kemudian perubahan fisiologis tubuh begitu. Nah, secara ringkas itu kalau misalnya radikal bebas di dalam tubuh kita sudah tidak bisa ditanggulangi, itulah yang disebut dengan kondisi stres oksidatif. Lalu apakah kita di dalam tubuh kita itu terbebas dari radikal bebas? Tidak. Bahkan hasil metabolisme di dalam tubuh kita itu juga menghasilkan suatu radikal bebas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membasmi bakteri yang masuk atau benda asing yang sifatnya membahayakan. Jadi radikal bebas itu tidak serta-merta berbahaya atau merugikan tubuh. Dia juga memiliki aspek yang menguntungkan. Dalam hal ini dia bisa digunakan untuk membasmi bakteri yang masuk. Dengan catatan jumlahnya itu masih bisa ditanggulangi oleh tubuh. Tubuh kita kan punya antioksidan endogen tuh seperti SOD, superoksida dismutase, kemudian katalase, dan lain sebagainya, di mana kalau misalnya radikal bebas yang dihasilkan 50, kapasitas antioksidan kita 100, maka masih bisa dinetralisir dengan mudah, sehingga tidak akan terjadi kerusakan, tidak akan si radikal bebas itu menyerang kemana. Tapi beda halnya kalau misalnya radikal kapasitas antioksidan tubuh kita 100, tapi radikal bebas yang dihasilkan 200, maka 100-nya itulah yang berbahaya, yang menyerang berbagai macam organ di dalam tubuh kita sehingga terjadi kerusakan. Lalu apa saja sih sumber-sumber radikal bebas? Banyak. Rokok misalnya, asap rokok itu ada radikal bebas. Kemudian ada juga polusi udara, asap knalpot, kendaraan bermotor, kemudian pabrik, itu semua bisa menyebabkan timbulnya radikal bebas. Lalu sinar UV juga ada radikal bebasnya, makanya itu bisa menyebabkan kerusakan pada DNA begitu ya. Makanya orang yang sering berjemur dalam waktu yang kurang tepat, misalnya dia sering terpapar sinar matahari, maka resiko dia mengalami kanker kulit itu akan semakin tinggi karena tadi UV light itu bisa menyebabkan kerusakan DNA. Nah, di sini saya rangkumkan, kalau misalnya radikal bebas itu menyerang jantung, maka yang terjadi adalah infark miokard atau iskemia, kayak semacam penyakit jantung, serangan jantung begitu ya. Kalau misalnya terkena kulit, maka yang terjadi adalah penuaan, kemudian sunburn, kemudian ada dermatitis, radang kulit, serta melanoma atau kanker kulit. Kemudian kalau misalnya pada ginjal, itu bisa menyebabkan gagal ginjal kronis, kemudian ada nefritis.
Kalau pada sendi itu bisa rematik, bisa osteoartritis, kalau pada paru-paru asma dan lain sebagainya. Kalau pada otak, maka yang terjadi bisa Alzheimer atau pikun, Parkinson, stroke hingga kanker otak. Kalau pada sistem imun, maka yang terjadi bisa autoimmune disorder seperti lupus dan lain sebagainya. Pada pembuluh darah itu bisa menyebabkan terjadinya aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah, hipertensi nanti ujung-ujungnya, lalu diabetes kalau pada multi organ begitu. Nah, itu adalah prinsip dari berbahayanya radikal bebas ketika masuk ke dalam tubuh kita. Jadi dia hampir sebagian besar penyakit-penyakit degeneratif itu disebabkan karena radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Makanya beberapa dekade-dekade terakhir kita pasti sering mendengar konsumsi antioksidan. Antioksidan di mana-mana antioksidan gitu ya digaungkan. Nah, karena semuanya memang berawal dari radikal bebas. Apapun itu bahaya radikal bebas, ujung-ujungnya nanti berbagai macam penyakit yang cukup mengerikan begitu. Nah, sekarang kita akan membahas asap rokok. Jadi asap rokok itu adalah, kita sudah tahu bersama ya, asap rokok itu mengandung berbagai macam zat yang sifatnya berbahaya bagi tubuh kita. Jadi rokok itu ada nikotin, ada karbon monoksida, kemudian ada berbagai macam ROS tadi radikal bebas, reaktif oksigen spesies, kemudian radikal bebas itu sendiri, lalu karbonil dan partikulat matter. Nah, untuk nikotinnya sendiri, dia akan merangsang sistem simpatik, makanya nanti orang-orang yang merokok itu akan mudah mengalami peningkatan tekanan darah, sehingga dia akan beresiko hipertensi dan juga jantung koroner. Kemudian karbon monoksidanya akan menyebabkan terjadinya karboksi hemoglobin. Kalau orang mengalami karboksi hemoglobin, maka darahnya seharusnya kan hemoglobin itu berikatan dengan oksigen. Tapi karena ada karbon monoksida, maka hemoglobin kita lebih suka berikatan 10 kali atau 100 kali lebih suka berikatan dengan karbon monoksida, sehingga akan terjadi hipoksia, kekurangan oksigen sesak begitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk yang free radikal, karbonil, dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan terjadinya inflamasi dan trombosis, penyempitan pembuluh darah. Lalu kalau misalnya yang lain bisa menyebabkan endothelial dysfunction yang berujung pada terjadinya penyakit jantung. Kalau misalnya dikaitkan dengan resiko kejadian kanker, itu ternyata asap rokok itu bisa terjadinya perubahan genetik sehingga menyebabkan ekspresi tumor inisiasi dan juga progresi begitu, sehingga meningkatkan resiko kanker, terutama kanker paru-paru begitu, karena dia bekerjanya inhalasi tadi ya di saluran pernafasan. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan ketika, tadi kan saya sudah bilang, kalau misalnya karbon monoksida itu ada di dalam tubuh kita, maka karbon monoksida itu lebih mudah terikat pada hemoglobin. Akibatnya, konsentrasi oksigen itu akan menurun. Kita lihat, ini adalah tekanan oksigen, ini adalah jumlah oksigen yang ada di dalam darah. Nah, kondisi hemoglobin yang tanpa mengikat karbon monoksida itu mampu mencapai 20 ml per 100 ml darah. Nah, kita lihat kalau misalnya dia mengikat 50%, ada karbon monoksidanya, maka kadar oksigen itu secara drastis turun dari 20 menjadi 10. Turun separuhnya. Maka biasanya karbon monoksida itu kan dia tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, sehingga orang yang misalnya tuh yang sering dengar kan terjadinya kematian di dalam mobil tertutup begitu ya. Nah, itu semua karena karbon monoksida. Jadi tanpa disadari si orang tersebut menghirup karena dia tidak berasa, tidak berbau tadi ya, lama-kelamaan akhirnya terjadi hipoksia, maka langsung pingsan begitu dan meninggal. Nah, cara pengobatannya adalah dengan cara memasukkan si pasien tadi dalam suatu tabung
di mana di situ dialiri gas oksigen sebanyak-banyaknya sehingga bisa mengusir karbon monoksida dari dalam darah, otomatis dia akan mengembalikan fungsi normal dari hemoglobin kita. Oke, sekarang kita masuk ke radiasi. Nah, tadi radiasi sinar matahari itu adalah salah satu yang bisa memicu kita terjadinya gangguan kesehatan. Radiasi sinar matahari itu kan UV ya. Sinar UV itu ada 3 tipe, UVA, UVB, dan UVC. Semuanya itu adalah berbeda dari panjang gelombangnya, di mana A, B, dan C itu adalah semakin kecil panjang gelombangnya. Kalau UVA itu 400 nanometer, UVB itu 320 meter, dan UVC itu 240 nanometer. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kemampuan dia dalam menembus struktur kulit. Kalau UVC itu sebenarnya sudah dipantulkan kembali oleh lapisan ozon kita. Nah, sedangkan UVA dan UVB itu dia masih bisa lolos dari lapisan ozon yang melindungi bumi. UVB itu kemampuan penetrasi ke kulitnya itu sebesar 10%. Dia hanya mampu mencapai epidermis saja. Jadi si UVB itu dia hanya bisa mencapai permukaan kulit saja. Nah, UVB inilah yang menyebabkan orang itu kalau berjemur menjadi tanning atau apa ya istilahnya gelap begitu ya. Kan ada orang yang sengaja berjemur untuk sun tanning gitu ya, untuk menggelapkan kulitnya. Nah, itu memanfaatkan UVB yang hanya 10% dari komponen sinar matahari yang masuk ke dalam bumi. Nah, UVA inilah yang berbahaya. Jadi sinar UVA itu adalah 90% dari sinar UV yang keseluruhan masuk ke dalam bumi. Nah, sinar UVA kenapa berbahaya? Karena dia kemampuan penetrasinya mampu mencapai dermis, di mana di dalam dermis itu ada sel kulit, pembuluh darah, dan lain sebagainya, di mana sel kulit yang terkandung di dalam dermis itu ada nukleus, ada inti sel, di dalam inti sel ada DNA, nanti DNA itulah yang akan dirusak oleh si sinar UV tadi, sehingga akan terjadi kerusakan secara genetik, kerusakan DNA yang berujung pada kematian sel kulit, atau malah memicu terjadinya kanker kulit atau melanoma tadi. Nah, jadi begitu, UVA, UVB, UVC begitu ya. Nah, UVC itu sudah tidak masuk ke bumi, yang masuk hanya 2, UVA dan UVB. Yang paling banyak adalah UVA, karena dia tadi panjang gelombangnya besar, tinggi gitu ya, energinya juga besar. Nah, UVA dan UVB kemampuan penetrasinya berbeda. Kalau UVB penetrasinya hanya sampai epidermis, permukaan kulit saja. UVB inilah yang menyebabkan kita kalau berjemur menjadi kecoklatan begitu, lebih gelap begitu, yang berikatan dengan melanin pada kulit. Nah, sedangkan si UVA itu ternyata bisa menembus kulit sampai bagian terdalamnya yakni dermis, di mana di bagian dermis itu ada sel kulit yang mengandung DNA atau asam nukleat, yang mana dia akan berubah termutasi gitu ya menjadi sel kanker. Itulah mengapa radiasi bisa menyebabkan sel kanker kulit gitu. Lalu apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mengalami keracunan? Jadi ada beberapa kondisi yang harus kita lakukan, istilahnya pertolongan cepatnya begitu, yang harus kita pastikan adalah tahapannya itu ada 3. Yang pertama kita ABCD, lalu yang kedua dekontaminasi, dan yang ketiga itu antidotum. ABCD itu apa? ABCD itu adalah singkatan dari 4 hal yang harus kita pastikan si pasien itu masih dalam kondisi baik atau tidak. ABCD yang pertama airway, jadi jalan nafas, saluran nafas, pernafasannya nyaman atau tidak. Makanya biasanya langsung dibawa ke lokasi yang itu dia tidak ada orang, tidak banyak orang, dia bisa bernafas dengan lega, itu untuk proses aliran nafasnya bisa berjalan dengan baik. Lalu yang kedua breathing, kita atur bagaimana cara bernafasnya dia. Kalau tadi airway itu saluran nafas, ada penghambat atau tidak. Yang kedua adalah breathing, bagaimana cara kita untuk memaintenance,
oksigen yang ada di dalam tubuhnya tetap baik, bisa dengan ventilasi, dengan cara diberikan sungkup oksigen gitu ya, biar dia tetap normal pernafasannya. Lalu yang ketiga, kita harus memaintenance, menjaga perfusi dari organ vitalnya agar dapat berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga, kalau misalnya disability, itu kita lihat apakah terjadi penurunan kesadaran atau ketidakmampuan dalam menggerakkan anggota tubuh kita. Nah, setelah itu baru kita melakukan dekontaminasi. Dekontaminasi adalah suatu istilah yang digunakan untuk bagaimana cara kita menghilangkan secepat mungkin racun yang sudah masuk ke dalam tubuh kita tadi. Nah, caranya adalah seperti apa? Dengan cara meningkatkan proses eliminasi dari dalam tubuh kita melalui 3 hal. Yang pertama, bisa melakukan hemodialisis atau cuci darah. Jadi, kalau misalnya cuci darah itu sudah cuci darah ini adalah apa ya? Final choice atau pilihan terakhir ketika semuanya tidak bisa lagi dilakukan, maka kita bisa melakukan pencucian darah. Hemodialisis ini adalah prinsip di mana aliran darah kita itu darah dalam tubuh kita dialirkan menuju suatu alat, di mana di dalam alat itu ada suatu saringan di mana berfungsi untuk menarik senyawa-senyawa yang tidak diperlukan oleh tubuh, lalu kemudian darah yang sudah bersih dialirkan kembali masuk ke dalam tubuh, sehingga tadi harapannya toksin atau racunnya dapat tersaring secara maksimal. Lalu yang kedua, bisa menggunakan alkalinisasi urin, yakni proses pembasahan urin. Jadi urin itu kalau dibasahkan, maka senyawa itu akan lebih mudah terlarut di dalam urin, sehingga akan mudah dikeluarkan dalam bentuk urin dari dalam keluar tubuh. Lalu yang ketiga adalah karbon aktif. Nah, ini yang paling sering dan paling simpel digunakan di masyarakat. Karbon aktif itu kita sebutnya norit ya, salah satu bentuk sediaannya norit. Jadi dia kayak tablet kecil-kecil warnanya hitam gitu ya, kita minum. Karbon aktif itu sifatnya tidak larut di dalam tubuh, maksudnya tidak larut dalam tubuh dan juga tidak terabsorpsi masuk ke aliran darah. Jadi dia hanya bekerja pada saluran pencernaan saja. Karbon aktif itu kalau kita lihat ya seperti bola-bola kecil, tapi kalau misalnya kita amati secara mikroskopik, di dalam bola-bola kecilnya itu ada suatu saluran-saluran berliku yang mana itu digunakan untuk memerangkap dari toksin atau racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, karbon aktif atau norit juga biasanya digunakan untuk diare. Diare yang disebabkan karena toksin ya, karena keracunan makanan. Misalnya salah makan itu pakai karbon aktif itu bisa. Nah, ini adalah proses-proses bagaimana cara kita meningkatkan eliminasi dari dalam tubuh. Bisa juga dengan cara menginduksi muntah. Jadi kan ada tuh kita bisa misalnya tertelan apa gitu ya, suatu zat yang berbahaya, kita induksi muntah. Kalau misalnya tidak bisa pakai mekanis, pakai tangan kita bisa menggunakan sirup ipekak. Jadi sirup ipekak itu adalah suatu sediaan yang diminum, kemudian kita akan mengalami induksi mual muntah, sehingga harapannya semua zat yang sudah tertelan tadi bisa dimuntahkan secara maksimal dari luar, dari dalam tubuh begitu ya. Nah, terakhir tadi kalau sudah ABCD, lalu kalau misalnya peningkatan eliminasi sudah dilakukan, yang terakhir adalah kita memberikan antidotum. Antidotum adalah suatu substansi atau zat yang dapat digunakan untuk melawan reaksi keracunan dari dalam tubuh. Nah, kalau misalnya ini antidotumnya, ini racunnya apa, kita bisa lihat di sini. Jadi kita pelajari juga tuh. Oh, kalau misalnya orang keracunan paracetamol tadi ya, kita berikan acetylcysteine. Acetylcysteine itu sebenarnya obat yang biasa digunakan untuk orang batuk berdahak, acetylcysteine, Flumucil misalnya gitu kan nama sediaannya. Nah, itu ternyata selain dia sebagai pengencer dahak, acetylcysteine dia punya aksi untuk melawan racun yang dihasilkan oleh si paracetamol atau acetaminophen. Terus kalau misalnya keracunan besi, kita bisa pakai Deverox. Kalau misalnya tadi PDA, kalau keracunan metanol, yang glikol, metanol atau fomepizol. Nah, jadi fomepizol itu bukan antidotum atau bukan obat untuk orang gagal ginjal akut. Dia hanyalah antidotum atau suatu zat yang digunakan untuk mencegah
pembentukan racun oleh etilen glikol. Jadi nanti jangan salah kaprah. Kalau misalnya kita dengar dari kabar yang beredar, pomefizol itu obat yang digunakan untuk menangani kasus gagal ginjal akut. Nanti takutnya orang-orang semua yang gagal ginjal menggunakan obat pomefizol, padahal tidak. Jadi si pomefizol itu hanya menghambat metabolisme etilen glikol agar tidak terjadi kalsium oksalat yang dapat memperparah resiko gagal ginjal akut tadi. Gitu. Nah, kemudian kalau keracunan apalagi di sini, karbon monoksida ya berarti obatnya oksigen. Tuh. Terus kalau misalnya racun opioid itu adalah narkotika seperti morfin, kemudian apalagi morfin dan lain sebagainya, obat-obat terlarang begitu ya. Nah, itu pakai pakai naloxone. Jadi terapi naloxone itu digunakan untuk orang-orang yang sudah ketergantungan dalam menggunakan narkotika, biasanya diberikan naloxone. Nah, mekanisme kerja antidotum itu ada berbagai macam cara. Bisa dengan cara mengkompleks, tadi kita lihat ya, kan timbal itu adalah suatu logam. Logam tentunya dia bisa dengan mudah dikelatkan atau dikomplekskan dengan menambahkan EDTA. Kemudian bisa dengan cara kompetisi reseptor, bisa dengan reseptor, bisa dengan mengubah efek racun. Oh ya, tadi itu ada insulin enggak? Oh, tidak ada ya. Jadi ternyata insulin pun yang kita tahu dia digunakan orang diabetes ya untuk mengganti insulin yang hilang dari dalam tubuhnya itu bisa bersifat racun kalau diberikannya tadi tidak sesuai dosis di insulin high dose, tapi dia sebagai obat ya, bukan sebagai racun. Nah, dia diberikan glukagon. Lawan dari insulin kan glukagon ya. Mengabsorpsi racun karbon aktif, penghambat absorpsi racun magnesium sulfat. Ini tadi perangsang muntah itu sirup IPK. Aktivasi racun serum anti bisa. Serum anti bisa ular ya, sabu. Jadi orang yang digigit ular itu dia digunakan serum anti bisa ular untuk menginaktivasi racunnya. Nah, kalau misalnya yang terjadi infeksi apa, ya kita pakainya antibiotik. Jadi kalau untuk infeksi yang disebabkan karena mikroorganisme, tadi kita lihat dulu mikroorganismenya apa. Bakteri, virus, jamur, parasit. Obatnya beda-beda. Antibiotik hanya efektif ketika dia memang terinfeksi bakteri. Virus dia harus pakai antivirus, tidak boleh pakai antibiotik, tidak efektif. Jamur dia harus pakai antifungi atau anti jamur. Lalu yang keempat tadi parasit, berarti pakai antiparasit juga. Jadi semuanya itu sesuai dengan siapa penyebabnya, siapa pelakunya, itu obatnya. Kalau untuk yang infeksi mikroorganisme. Kemudian selain itu kita juga bisa meningkatkan sistem ketahanan tubuh kita dengan menggunakan vaksin. Jadi vaksin itu adalah suatu metode untuk mengingat apa ya, suatu metode untuk mengenalkan terlebih dahulu tubuh kita sebelum kedatangan virus ataupun bakteri yang berbahaya yang kita tidak inginkan. Jadi harapannya tentara yang ada di dalam tubuh kita itu sudah mengenal duluan, sudah aktif duluan. Jadi ketika tamu benerannya datang, itu dia sudah siap melawan. Jadi kita tidak sempat sakit dulu. Kan kalau orang yang belum kan kalau misalnya kita tidak divaksin, kita akan menghasilkan antibodi sendiri, tapi tentunya melewati proses sakit dulu kan gitu. Jadi kita kenalan dulu sakit, baru kita kenal. Tapi kalau kita pakai vaksin, kita sudah mengenal sebelum sakit. Jadi artinya pencegahan gitu vaksin. Penggunaan antibiotik seringkali sudah kita bahas ya, kalau misalnya harus tepat indikasi, tepat dosis, tepat cara penggunaan, dan tepat waktunya agar dia tidak menyebabkan resistensi. Apa itu resistensi? Resistensi adalah suatu kondisi di mana antibiotik tersebut sudah tidak mampu lagi membunuh bakteri yang kita lawan nih. Jadi bakteri itu awalnya gini. Terus kalau misalnya kita sembarangan pakai antibiotik, yang terjadi adalah bakterinya jadi lebih jahat lagi, lebih ganas lagi dari yang sebelumnya. Sehingga tidak
tidak ada lagi antibiotik yang bisa menangani bakteri tersebut. Makanya disebut dengan resistensi antibiotik. Makanya kita sebagai calon apoteker itu sudah aware dari sekarang. Jangan pakai antibiotik kalau memang tidak perlu antibiotik. Jangan kalau flu sedikit udah antibiotik, demam sedikit antibiotik. Padahal semuanya bisa tanpa antibiotik kecuali memang ada hasil diagnosa memang dia mengalami infeksi baru kita gunakan. Yang kasihan kan diri kita juga. Kalau diri kita sudah resistensi, dikasih antibiotik ini nggak mempan, pusing tuh nanti kita cari obat apa lagi yang bisa mempan. Sedangkan antibiotik, syukur-syukur kalau yang resisten masih antibiotik yang derajatnya rendah. Tapi kalau misalnya antibiotiknya yang kita gunakan sudah derajat paling tinggi, tidak ada lagi antibiotik yang cocok untuk kita. Akibatnya nanti tidak bisa sembuh dari infeksinya. Makanya itu kita aware penggunaan antibiotik di masyarakat itu sekarang sudah mulai dibatasi. Baik, mungkin itu saja untuk materi kita di pertemuan ketiga mengenai faktor-faktor eksternal yang dapat menyebabkan terjadi gangguan kesehatan. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi membahas mengenai pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan menggunakan produk-produk kefarmasian. Tentunya kalian sudah familiar apa itu istilah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nanti kita bahas lebih detail di pertemuan minggu depan. Kalau gitu saya persilahkan jika ada yang ingin bertanya, ingin berdiskusi terkait materi kita hari ini. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Permisi, Pak. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nur Jasmine Azara, izin bertanya, Pak. Untuk yang antibiotik, misal kita sakit dan dikasih antibiotik oleh dokter, terus kita nggak habisin antibiotik tersebut, Pak, padahal disuruh dihabisin. Itu tubuh jadinya kayak apa ya, Pak? Terima kasih, Pak. Ya. Ya, sama-sama. Jadi untuk, makasih ya Nur Jasmine. Jadi terkait pertanyaannya, antibiotik itu harus dihabiskan minumnya, jangan separuh. Jadi misalnya si dokter sudah memberikan kita misalnya satu strip isi 10 untuk penggunaan selama 3 hari gitu ya. Nah itu harus dihabiskan, tidak boleh disisakan. Kenapa? Tadi kalau penggunaan antibiotiknya itu tidak sesuai dosisnya, jadi nanti kita ini sebenarnya pelajarannya nanti ada tuh di semester atas. Jadi antibiotik itu sebenarnya ada dua ya bagiannya. Jadi ada yang dia membunuh berdasarkan konsentrasi, ada yang membunuh berdasarkan waktu. Time dependent sama concentration dependent antibiotik. Nah, kalau kita minum kayak semacam amoksisilin, golongan-golongan beta-laktam, penisilin, amoksisilin, cefalosporin, cefadroxil misalnya. Nah, itu semuanya time dependent. Apa itu time dependent? Jadi time dependent itu adalah antibiotik yang akan efektif ketika waktunya terpenuhi, durasi kerjanya terpenuhi. Jadi kalau misalnya yang harusnya kita minum 3 kali sehari, ya diminumnya 3 kali sehari dan tepat waktu. Kalau kalau minum obat itu kita bedakan, kita mengobati simptom atau gejala atau kita mengobati penyebab. Kalau antibiotik itu mengobati penyebab, dalam hal ini adanya mikroorganisme di dalam tubuh kita, maka prinsip penghitungan pembagian waktu 3 kali sehari itu tidak dikurangi dengan jam tidur. Jadi 24 jam dibagi 3 berarti setiap 8 jam. Nah, jadi kalau misalnya orang nanya 3 kali sehari itu bukan pagi, siang, malam, pagi, sore, malam, tapi kita sebagai seorang farmasis sudah memplotkan waktunya. Jadi kalau 3 kali sehari berarti tiap 8 jam. Kalau 2 kali sehari berarti tiap 12 jam. Nanti tinggal dihitung. Misalnya minum pertama kali jam 8 pagi. Berarti nanti minum kedua berarti jam 4 sore. Minum ketiga jam 16 tambah 8 berarti jam
24 jam 00 begitu ya. Nah, jadi itu. Terus apa yang akan terjadi kalau misalnya kita tidak minum obat, tidak dihabiskan minum antibiotiknya? Takutnya antibiotik yang sudah kita gunakan tadi resistensi karena waktu yang harusnya dia dihabiskan tapi tidak kita habiskan, maka di situ kan ada kekosongan obat di dalam tubuh kita yang itu digunakan si bakteri untuk mengenali apa sih senjata yang dimakan oleh si tubuh tubuh dia ini gitu kan. Nah, kalau si bakterinya sudah mengenali, maka lain kali kalau diterapi dengan obat yang sama, tapi dia sudah mampu untuk melakukan serangan atau perlawanan balik dengan obat tersebut, sehingga tidak efektif lagi ketika digunakan obat yang sama. Begitu. Tapi tidak serta-merta sih, hanya saja kan kita mengurangi resiko, menurunkan resiko terjadinya resistensi. Ada mungkin ya orang sekali minum, tidak dihabiskan langsung mengalami resistensi, mungkin ada, tapi mungkin ada juga yang orang butuh 2 kali atau 3 kali, baru dia mengalami resistensi, tergantung dari bakterinya jenis apa. Itu semua sudah ada petanya. Jadi setiap efektivitas efektivitas antibiotik terhadap bakteri itu sudah ada petanya yang mempelajari. Gitu Jasmine. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Kita sampai 15 dulu ya. Tanya Bapak. Ya, boleh, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Nanda Putri Ramadhani dari kelas B S1 Farmasi. Saya ingin bertanya mengenai yang akhir-akhir ini ramai, yaitu obat yang menggunakan pelarut etilen glikol. Bagaimana obat tersebut bisa beredar di masyarakat? Bukankah peredaran obat itu juga melalui uji BPOM, Bapak? Terima kasih. Iya, iya. Jadi terima kasih Nanda terkait dengan isu yang berkembang saat ini. Kita semua masih menunggu titik terang begitu ya, dari mana sih datangnya si etilen glikol yang ada di sediaan sirup. Sedangkan kita tahu bahwa etilen glikol memang sudah sejak lama, sudah selesai memang risetnya bahwa dia memang berbahaya bagi tubuh karena bisa menyebabkan tadi yang sudah saya jelasin ya, secara di dalam tubuh kalau dia masuk dia akan mengalami metabolisme hingga akhirnya menjadi suatu kalsium oksalat yang itu sangat mengganggu fungsi ginjal yang berujung menjadi gagal ginjal akut. Nah, sekarang pertanyaannya kok dia bisa lolos ke pasaran? Nah, ini yang perlu kita teliti. Makanya yang masih saat ini dilakukan adalah mencari tahu di mana sih sumber dari etilen glikol. Memang ada beberapa hal kemungkinan. Yang pertama adalah berasal dari propilen glikol. Jadi kalau misalnya etilen glikol itu kan sudah tidak boleh. Yang boleh digunakan untuk membantu kelarutan obat di dalam sediaan sirup itu bisa gliserin, bisa propilen glikol. Gliserin dan propilen glikol itu sangat rentan sekali mengalami pencemaran atau tercemar oleh etilen atau dietilen glikol itu. Makanya biasanya setiap produk yang ingin didaftarkan ke Badan POM untuk bisa dipasarkan itu harus melampirkan bukti berapa sih kadar cemaran etilen glikol dan dietilen glikol yang terkandung di dalam sirup tersebut. Mereka tidak mensyaratkan bebas, tapi mereka mensyaratkan ada ambang batas aman minimal yang maksimal amannya sekian gitu ya. Nah, kalau misalnya berlebih dari itu, maka itulah yang bisa menyebabkan terjadinya bahaya-bahaya itu. Lalu kenapa bisa lolos? Ya tadi kita masih belum tahu dari mana. Saya rasa kalau misalnya produsen atau dalam hal ini industri farmasi, mereka kan tidak mungkin lolos ketika mensubmit dokumen kalau misalnya di situ etilen glikolnya sudah lebih dari ambang batas yang disyaratkan. Apakah mungkin khawatirnya etilen glikol ini bisa disebabkan karena adanya proses hidrolisis dalam selama penyimpanan di pasaran, itu juga masih perlu diteliti. Siapa tahu memang kalau misalnya pada saat pendaftaran produk dia aman ambang batasnya, siapa tahu kalau kondisi penyimpanannya tidak stabil dan lain sebagainya di pasaran, ketika produknya sudah di pasaran, sudah lolos,
barulah terjadi perubahan-perubahan dari si adanya tambahan baru begitu ya kadar etilen glikol tadi. Nah, jadi itu masih misteri, masih tanda tanya dari mana sih datangnya. Masa mungkin sih industri farmasi dengan sengaja menambahkan etilen glikol ke dalam sediaan sirup yang nyata-nyatanya itu dilarang penggunaannya secara global begitu ya. Karena tadi tujuannya itu. Mungkin yang tadi ya, kemungkinan lagi adalah tadi terkena karena hidrolisis tadi. Kita tidak tahu stabilitas seberapa stabil propilen glikol sama dietilen glikol selama proses penyimpanan. Boleh saja misalnya ya namanya sirup ada berbagai macam kandungan air dan lain sebagainya yang bisa menyebabkan perubahan struktur dari si propilen glikol tadi. Begitu sih sementara jawabannya. Kita tunggu ya kabar yang ini apa istilahnya itu yang valid gitu ya dari para pakar di negara kita begitu terkait dengan kasus isu ini. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi, Pak, tadi kan ada yang itu dikontaminasi dengan hemodialisis kan, Pak? Nah, itu kan Bapak tadi bilang hemodialisis itu darah kotor kita disaring terus nanti diganti sama darah yang udah bersih, Pak. Tapi yang Najwa dengar dari lingkungan itu, Pak, kalau dia tuh diganti sama darah orang gitu, Pak. Jadi dia kayak diganti darahnya pakai darah orang yang sama jenis golongan darahnya gitu, Pak. Apa itu benar, Pak? Terima kasih, Pak. Iya, jadi bukan diganti ya darahnya itu. Jadi gini, itu aliran darah itu siklus, jadi mutar, cycle mutar. Jadi misalnya darah si pasien A kan ada selang tuh, nah itu dikeluarkan dulu darah si A masuk ke dalam alat. Di dalam alat itu ada suatu kayak semacam membran dialisis itu yang menyaring. Jadi nanti kotoran dari darah kita itu tertampung di bawah, lalu aliran darah otomatis kan darah yang sudah diambil kotorannya jadi darah bersih kan. Nah, darah bersih itu yang dialirkan kembali. Jadi tetap darah si A tadi, tidak ada darah orang lain kecuali dalam hal ini si pasien mengalami kekurangan darah atau anemia. Mungkin pada suatu kondisi dia mengalami hemodialisis, namun juga di satu sisi dia kekurangan darah atau anemia tadi, sehingga perlu dicek HB-nya dulu sebelum hemodialisis untuk dipersiapkan berapa kebutuhan kantong darah yang perlu ditambah kalau misalnya dia mengalami anemia. Kalau misalnya tidak perlu menambah darah itu. Jadi ya darah yang dialirkan itu adalah darah yang sudah dibersihkan. Darahnya sendiri kok, bukan darah orang lain. Jadi dia kayak siklus gitu, keluar, bersih, keluar dibersihkan, masuk lagi darah yang sudah bersih ke dalam dirinya sendiri. Kecuali tadi kalau misalnya HB-nya rendah atau apa, jadi pada saat proses hemodialisis sekalian ditambahkan sama darah pendonor. Tentunya kalau donor darah kan harus sama persis itu golongan darahnya apa, agar tidak terjadi reaksi penolakan oleh tubuh. Begitu, Najwa. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Permisi Pak, izin bertanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rahmanur Rafifah Pak dari Farmasi Umum A. Untuk obat jenis antibiotik kan harus dihabiskan Pak ya pemakaiannya. Apakah ini sama juga antibiotik? Apakah obat apa? Obat antibiotik Pak, apakah sama juga pemakaian untuk antibiotik yang jenis salep seperti gentamisin salep gitu Pak, atau hanya untuk antibiotik oral saja? Terima kasih Pak. Oke, jadi Rahma terkait apakah semua antibiotik kalau dihabiskan? Jadi saya rasa itu tidak ya, jadi hanya untuk obat yang diminum saja. Kalau untuk yang dioleskan itu karena dia sifatnya itu eksternal atau luar gitu ya, topikal, maka tidak perlu dihabiskan. Tapi yang perlu diingat adalah masa dari BUD atau beyond use date dari sediaan tersebut. Jadi
salep, kalau misalnya kita buka salep antibiotik kemasannya itu ya, kemasannya itu sebenarnya ada expire date-nya. Tidak hanya semua, hanya ada expire date-nya kan. Expire date itu kalau kita biasanya kan menganggap, oh berarti salep ini masih bisa digunakan sampai rentang expire date-nya tiba. Misalnya expire date-nya kan biasanya itu tahun-tahunan gitu ya. 2 tahun kemudian, misalnya 2022, berarti salepnya itu misalnya 2024 habisnya gitu ya. Nah, itu sebenarnya tidak. Jadi, expired date itu adalah masa kadaluarsa dari produknya. Tapi kita di farmasi itu belajar yang namanya beyond use date. Jadi, golden period dari penggunaan seberapa kapan sih rentang waktu efektif sediaan tersebut digunakan. Meskipun masa kadaluarsanya masih lama, tapi kalau untuk salep itu dia maksimal 30 hari setelah salep itu dibuka. Jadi itu adalah beyond use date-nya. Jadi kalau misalnya kalian pakai salep, misalnya gentamisin gitu ya, kalian buka hari ini, tanggal 28 Oktober. Berarti tanggal 28 November itu sudah selesai masa efektif dari salep kalian. Meskipun expire date-nya masih 2024 misalnya. Nah, itu ada perhitungan-perhitungan. Jadi tidak harus sesuai dengan itu. Kalau misalnya salep antibiotik itu biasanya sih dihentikan ketika memang pasiennya sudah selesai, dalam artian tidak ada lagi tanda-tanda infeksi. Karena kan kalau misalnya topikal itu kita bisa dengan mudah melihat sembuh atau tidak. Kalau misalnya kita luka, kemudian kita aplikasikan salep gentamisin tadi, kalau lukanya sudah sembuh, tertutup, tidak ada apa-apa lagi, ya sudah, hentikan. Beda kalau misalnya kita mengobati dalam, kita tidak bisa mengetahui, tidak bisa melihat secara pasti apakah luka ataupun kondisi tubuh kita yang terinfeksi sudah sembuh atau tidak, begitu. Sehingga rawan ketika dihentikan belum selesai infeksinya, maka dia bisa resisten. Tapi kalau kulit, selama lukanya sudah sembuh dan menutup dengan baik, maka salepnya boleh dihentikan. Artinya di situ proses infeksinya sudah tidak ada lagi. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, sudah paham ya apa yang kita pelajari hari ini? Atau masih ada yang bingung? Simple aja sebenarnya, kalian hanya cukup tahu apa aja toksin yang ada di dalam, toksin secara eksternal gitu ya. Kemudian prinsip masuknya dia seperti obat juga, ATME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, dan lain sebagainya. Selebihnya kalau terkait mekanisme itu nanti kalian akan dapatkan lebih detail lagi di mata kuliah semester berikutnya. Karena ini hanya sekedar pengantar, tapi saya mau mencoba untuk apa ya istilahnya, spill ke kalian gitu. Jadi nanti biar di atas kalian sudah cukup mengingat atau familiar dengan apa yang akan dijelaskan. Oke, tidak ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya, sudah 14.53. Kan kalian masih ada kuliah lagi, jadi bisa dipersiapkan. Baik, jika tidak ada, saya tutup, saya akhiri perkuliahan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.